nanti dapat bermanfaat bagi kita. Baik ketua kelas Nia, ayo berdoanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Davin, Hadir. Iva, Hadir. Nia, Hadir. Tamara, Hadir. Fuad, Izin. ada suaranya apa? Ada. Sudah. Isam, Hadir. Zahra. Hadir. Baik, yang tidak masuk cuma Fuad aja ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau tanya, ini apa yang Ibu bawa? S1 sama gelas. Betul, es batu sama gelas. Nah, es batu ini bentuknya padat. Kalau didiamkan, lama-kelamaan akan berubah menjadi apa? Cair. Cair, betul. Nah, es batu yang mencair ini tadi, itu apakah sama zatnya dengan es batu tadi? Betul. Oke, baik. Kebetulan sekali kemarin kan di rumah ibu kan mati lampu. Nah, ibu menyalakan lilin. Terus lilinnya itu meleleh, tapi sumbunya itu terbakar habis. Nah, apakah itu sama dengan es batu yang mencair tadi? Beda. Kenapa kok beda? Karena itu bukan kimia. Gak tahu kan? Nah, Tidak kalau tahu. nggak tahu nanti kita akan mencari tahu lewat eksperimen. Nah, Oh, kebetulan sekali pembelajaran kita, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia pada zat di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memberi contoh perubahan fisika dan kimia dalam lingkungan sekitar secara cepat. Baik, sekarang coba kalian fokus pada layar di depan ya. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang fenomena alam. Nah, setelah kalian melihat tayangan video di SD Kutub Utara tadi, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Permasalahan apa yang kalian temukan di video tadi? Ya, Es batunya meleleh dalam jumlah besar, Bu. betul. Terus, Apa penyebabnya ya? pertanyaannya bagus sekali. Jadi Tamara, salah satu penyebab utamanya adalah karena pemanasan global atau kenaikan suhu bumi secara global. Nah, peristiwa mencairnya es di Kutub Utara tadi itu merupakan salah satu contoh perubahan materi. Nah, agar kalian tahu perubahan wujud tadi itu, materi tadi, termasuk ke dalam perubahan materi apa, sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video lagi untuk kalian lihat dan pelajari. Perhatikan baik-baik ya. Sobat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti bercampur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Next.
fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik-titik, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, busuk, mudah meledak, berkarat dan beracun. Oke, jadi anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, benda-benda di sekitar kita kan mengalami perubahan sifat. Nah, perubahan itu dibagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika itu berkaitan dengan fisik zatnya, seperti perubahan warna, wujud, titik-titik maupun ukurannya. Sedangkan sifat kimia itu berhubungan dengan terbentuknya zat yang baru. Contohnya yaitu berkarat, mudah terbakar, membusuk, atau lainnya. Dan setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang jadi selain primat ini adalah perubahan fisika. Jadi tadi setelah ada sifat fisika dan sifat kimia selanjutnya itu ada perubahan. Nah, perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika itu perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya itu kayak es batu yang mencair tadi. Terus yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang disertai dengan menghasilkan zat baru. Contohnya itu kayak paku yang berkarat, terus kayu yang dibakar terus menjadi abu. Nah, itu ciri-cirinya perubahan kimia itu ditandai dengan adanya munculnya zat baru, terus adanya munculnya endapan atau gelembung, terus perubahan warna, terus juga perubahan suhu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Ini karena duduknya sudah tepat, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nanti kalian akan melakukan eksperimen pengamatan menggunakan alat yang sudah tersedia di atas meja itu dan menulis hasil pengamatan kalian di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Tapi sebelum itu, semuanya kan sudah pegang LKPD masing-masing kan? Maka perhatikan lagi layarnya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya supaya kalian itu tidak salah konsep dan tidak salah mengerjakan. Pertama, kalian buka LKPD-nya. Di atas sendiri kan ini ada tujuan percobaan. Nah, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi pada materi atau zat di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika nanti ya di eksperimen tadi. Terus gimana caranya? Jadi silakan kalian lakukan gambar percobaan tadi, dibuka gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Nah, itu tabel. Terus kalian lakukan percobaannya itu secara berurutan. Terus amati dengan cermat setiap prosedurnya. Lihat apakah ada tanda-tanda perubahan seperti perubahan warna, munculnya
panas atau dingin sesuai ciri-ciri yang tadi dijelaskan di video. Nah, setelah kalian mengamati, nanti kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian di papernya. Kalau yang tersedia, terus kalau sudah, nanti kalian akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Sudah. Sampai sini penjelasan cara mengerjakan KTP-nya ada yang kurang paham? Paham. Semua sudah paham? Paham. Baik, dimulai. Sepakat. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, nah kalau sudah, ayo sekarang gantian maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan kalian. Ayo, dimulai dari kelompok 1 maju terlebih Yes, dahulu. Tabel penghasilannya dulu. Ya. Oke. Nah, dari pengamatan tadi hasilnya yaitu yang pertama nomor cobanya itu menunjukkan es batu. Wujud zatnya awal yang pertama padat. Terus apakah masih ada zat baru? Tidak. Untuk jenis perubahannya kimia atau fisika. Tadi kalau mati itu jenis perubahannya itu fisika. Kenapa? Karena es mencair jadi air, zat tetap H2O atau air. Terus yang kedua, membakar kertas. Wujud zat awalnya itu padat kan? Terus apakah menghasilkan zat baru? Jawabannya iya. Jenis perubahannya itu perubahan fisika. Keterangan singkatnya itu kertas habis menjadi abu. Terus percobaan ketiga cuka terus soda kue wujud zat awal cair dan padat. Apakah menghasilkan zat baru? Ya. Jenis perubahan fisika atau kimia? Kimia. Keterangan singkat timbul gelembung gas dan balon mengembang. Terus nama keempatnya itu membakar gula kan? Nah, wujud awalnya itu padat. Apakah menghasilkan zat baru? Iya. Jenis perubahannya kimia. Keterangan singkatnya gulanya itu mencair dan berubah menjadi coklat. Nah, kesimpulannya dari tadi yang kami amati, yaitu perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan sifat zatnya tetap sama. Contohnya es batu yang saya tadi amati. Terus kedua itu perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya kertas yang dibakar jadi abu dan soda kue dicampur dengan juga. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari kelompok 1, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, apa nih ya? Saya tampung. Oke. Bagaimana cara kelompok kalian itu mengetahui atau mengelompokkan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia? Ayo, bagaimana jawabannya dari kelompok 1? Terima kasih ya Mbak Nia atas pertanyaannya. Iya. Kami mau menjawab. Berdasarkan ciri-ciri atau tanda yang muncul selama eksperimen tadi. Nah, perubahan fisika atau es batu tidak ada zat baru yang terbentuk. Sedangkan pada perubahan kimia, kertas yang dibakar, cuka dan soda dan gula dipanaskan itu muncul zat baru yang ditandai dengan perubahan warna atau munculnya gelembung gas. Itu jawabannya Mbak Nia. Nah, apakah dari Mbak Nia sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Baik. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 silakan duduk. Ayo, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Presentasikan hasil dan pengamatan dan diskusi kelompok kalian. Ayo, silakan. Oh, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kita di sini ingin membacakan hasil pengamatan kalian tentang Mbak Zahra. Yang pertama, nama percobaan kami itu mendiamkan es batu. Nah, wujud zat awalnya itu padat. Kemudian zat barunya itu apakah menghasilkan zat baru? Jawabannya itu tidak. Kemudian jenis perubahan fisika atau kimia yang kami dapat atau yang kami amati itu menjadi perubahan fisika. Kemudian keterangan singkatnya itu es mencair menjadi air, zat tetap H2O atau air. Kemudian yang kedua adalah membakar kertas. Wujud zat awalnya padat. Apakah menghasilkan zat baru? Ya. Jenis perubahan termasuk jenis perubahan kimia. Keterangannya kertas habis menjadi abu. Yang kedua, yang ketiga cuka dan soda kue. Dimana wujud awalnya itu cair dan padat. Terus apakah menghasilkan zat baru? Jawabannya itu iya. Terus jenis-jenis perubahan fisika kimia itu lebih ke kimia. Dengan secara singkat timbulnya gelembung gas dan balon yang mengembang. Terus yang terakhir itu pembakaran gula, yang dimana wujud awalnya itu padat. Terus apakah menghasilkan zat baru? Iya. Jenis perubahan fisika dan kimia. Secara singkatnya gula cair dan berubah menjadi warna coklat. Nah, ini kesimpulannya adalah perubahan fisika adalah perubahan materi yang hanya mengubah bentuk fisiknya saja tanpa membentuk zat baru. Komposisinya tetap. Contohnya adalah es batu meleleh, tetap berubah senyawa H2O. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Contohnya adalah pembakaran kertas menjadi karbon atau abu dan balon ajaib dari cuka soda kue. Dagu. Nah, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ada pun dari kelompok 1. Ya, apa Ini Islam? sangat membingungkan. Ya, apa? Dari tadi yang saya lihat pengamatan kelompok 2, Iya. yaitu kenapa sih waktu cuka dan soda kue dicampurkan di dalam botol, cairannya langsung berpisah banyak kan? Nah, dari kelompok 2 ada jawabannya nggak? Ada. Dari Menjawab. Cuka dan soda kue itu kalau dicampur akan bereaksi dan menghasilkan zat baru berbentuk gas karbon dioksida atau CO2. Gas inilah yang membuat cairannya berbusa dan naik ke atas untuk meniup balonnya sampai mengembang. Nah, dari Mas Isa sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 2. Pas. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Pulang. Ya, sebentar ya. Baik, dari eksperimen kalian tadi. Ayo sekarang kita analisis dan evaluasi kembali proses pecahan suhu eksperimen tadi yang telah kalian lakukan. Nah, busa yang meluap dan balon yang mengembang sendiri tadi terjadi kan karena soda kue bertemu dengan cuka yang menghasilkan zat baru berupa karbon dioksida atau CO2. Terus kemudian kertas yang terbakar habis menjadi abu dan gula padat putih yang dibakar kemudian digosokkan menjadi zat karbon hitam pekat juga merupakan bukti nyata dari terbentuknya zat baru atau perubahan kimia. Sedangkan es batu yang cair tadi itu merupakan termasuk perubahan fisika, yaitu tidak terbentuknya zat baru. Jadi proses penyelidikan kalian ini itu berhasil dan membuktikan bahwa tanda-tanda perubahan kimia itu nyata adanya. Terus sedangkan perubahan fisika murni hanya perubahan wujudnya fisiknya saja tanpa mengubah sifat asli zatnya. Kemudian untuk kesimpulan sebelum pembelajaran kita untuk hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ya, Pak. perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan sifat zatnya itu tetap sama. Contohnya tadi es batu yang mencair kembali jadi air. Terus kalau perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula
menguji kalian secara mandiri. Soal sebelum pulang. Nih, kerjakan masing-masing ya. Bukan diskusi kelompok, tapi mandiri. Siap, Bu. Oke. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah? Perwakilan Bapak maju ke depan untuk mengumpulkan. Baik. Terima kasih. Sama. Baik. Sebelum Ibu tutup kelasnya, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran eksperimen hari ini? Menyenangkan atau tidak? Marvelous. Baik, sangat menyenangkan ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi mengenai kalor dan perpindahannya di rumah. Yuk, ketua kelas ini ya, pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri pembacaan ini, teman-teman kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah.